NO ini basisnya adalah para petani, warga-warga NO itu. Saya kira inovasi-inovasi di bidang pertanian ini perlu diperkenalkan untuk bagaimana masyarakat itu bertani mudah, murah, dan ramah lingkungan. Saya kira itu tujuan dari adanya stand Biosaka di pameran dalam rangka Muktamar NU yang ke-35 ini. Ini kami membuat di bawah tenda karena situasi kondisi tenda tidak mungkin dibongkar. Ini pun yakin nggak masalah karena sinar matahari dari timur ke barat masih masuk. Yang pertama, yang kedua untuk ukuran kami tidak menggunakan batuan standar 10x10. Selamat datang di Rumah Biosaka, rumah singgah sedulur lumpur di Nusantara, tempat petani peternak peduli alam dan lingkungan sehat. Oke, dilanjut Lur. Ya, ini selamat malam. Kita berada di Pasar Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang. Ini kami sekarang posisinya untuk membuat sawah terpal rumah Biosaka dengan IP 500. Mohon maaf ya, ini kami membuat di bawah tenda karena situasi kondisi tenda tidak mungkin dibongkar. Ini pun yakin nggak masalah karena sinar matahari dari timur ke barat masih masuk. Yang pertama, yang kedua untuk ukuran kami tidak menggunakan batuan standar 10x10 karena di sini kita digunakan untuk basar, untuk pengembangan, untuk memberikan inovasi ke para petani maupun buruh tani maupun para kiai. Dimanapun kita membuat sawah terpal dengan sistem sederhana ini pun bisa. Terus yang kedua, di sini kami posisinya lumayan bagus sebetulnya, ini sangat bagus, ini strategis. Dari samping ini belakang sudah kelihatan dari jalan, dari depan ini juga jalan utama. Insya Allah ini salah satu posisi sangat tepat untuk rumah Biosaka Indonesia yang berada di Muktamar Nahdlatul Ulama Jombang kali ini. Di sini kami berada di nomor 5, 7, dan 58. Bayan kenaon teh? Nuju nyiram cai. Kumaha kieu? Nuju nyiram ieu kolamna. Perlakuan Biosakanya di mana kalau baru mulai di sini? Kita lagi cari rumput nanti untuk POC RR, rendaman rumput, sebagai sumber makanan untuk ikannya nanti. Lele di dalam kolam ini besok juga ada? Sebentar malam, insya Allah. Doakan saja. Terus dikasih makan nggak? Nggak dikasih makan, karena dari rendaman rumput nanti itu akan timbul plankton sebagai sumber makanan nanti ikan, sehingga kita tidak perlu lagi beli pakan. Jadi bohong ya kalau pelihara lele itu wajib kasih makan pelet. Rumput udah cukup, rendaman rumput. Gitu. Penting ingat, jangan rumput tetangga. Kalau untuk rendaman rumput boleh. Untuk rendaman rumput boleh. Rumput tetangga yang hijau boleh. Boleh kalau itu untuk hiburan. Ini ketinggian air banyak yang tanya tuh Pak Yayan, gimana tuh? Ini kira-kira berapa ketinggian air untuk ini? Ini ketinggian antara 20 sampai 30 cm. Disesuaikan aja. Nanti polybagnya ada ganjal nggak? Diganjel. Nanti polybag akan diganjel oleh bata merah atau batu apa aja lah, bisa. Sebagai nanti tempat berlindungnya ikan. Jadi nanti ikan-ikan itu berlindung di bawah polybag. Begitu. Ini padi usia berapa ini? Ini padi usia 50 hari. Berarti udah masuk generatif ini ya? Iya, generatif. Ini hasil pembibitan dari sebelumnya. Nanti saya lihat Pak Yan nyemprot juga biar apa tuh? Ini supaya pertama membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap tanaman padinya, dan air supaya tidak bau, karena ini air di sini agak bau, sehingga perlu disemprot oleh Biosaka N level 1 aktivasi 6 Itu untuk menghilangkan bau. manfaat untuk tanamannya?
Ya, Manfaat untuk tanaman ini gimana? supaya tanaman ini sistem kekebalan tubuhnya terbentuk. Jadi kalau ada hama, kemudian ada penyakit, auto dari dalam. Saya udah dengar Mbak Yai bikin di Bangkalan, ini di Jombang. Ini gimana menurut Mbak Yai? Ya, jadi ini memang luar biasanya kolam sawah ini tidak ada ukuran standarnya, sesuaikan dengan luas lahan di halaman rumah masing-masing. Dan ini hebatnya, siapapun bisa bikin. Dan karena memang ini pertanian yang dengan teknologi biosaka, jadi bau yang muncul dari kolam tidak akan hilang baunya. Kemudian ini juga bisa untuk hiasan halaman, untuk nilai ekonomis, di mana padi ini di kolamnya kita isi ikan lele, belut, atau nila, atau udang lobster, tawar, ya monggo lah, terserah. Dan ini luar biasanya. Mbak Yai kan sudah praktek langsung tuh di Bangkalan. Ya. Udah usia berapa hari sekarang, bagaimana perkembangannya? Usia 40 hari lelenya, perkembangannya sudah seperti jari, dan itu tanpa pakan pelet sama sekali, cukup rumput saja direndam. Dan urusan padinya tidak ada pupuk, tidak ada pestisida, aman, alhamdulillah. Terus ininya padinya bagaimana? Bagus atau gimana? Pertumbuhannya bagus. Kita padinya baru berumur 30 hari, sudah menghijau dan malainya bertambah. Bukan malai, apa itu, rumpunnya, anakannya. Oke, ini kalau bicara normal kan padi lebih enak di lahan yang besar, ya kan, ininya banyak. Nah, ini terkait dengan cuaca, ada El Nino, ada apa? Bagaimana menurut Mbak Yai untuk punya barangkali ada ide lain untuk teman-teman yang ingin berkembang? Ya, saya kira ini hebatnya tidak tergantung pada cuaca, entah musim kemarau, entah musim penghujan. Maka ini cocok untuk para buruh tani di halaman rumahnya, kemudian para pensiunan, kemudian di masyarakat perkotaan. Saya kira ini langkah yang bagus. Tidak peduli ada El Nino atau apapun, dengan sawah rumah biosaka ini sangat luar biasa. Ini kan sawah palsu ini dikenal juga sebagai sawah anti kekeringan. Iya, apakah betul. ini menjadi satu kenyataan? Benar sekali. Karena cukup isi satu kali airnya dan tidak perlu diisi ulang dan tidak perlu diganti. Jadi Meskipun nanti setelah panen tidak perlu ganti air lagi. Hanya kalau ada menguap ya ditambah dikit aja itu. Saya kira cukup ya. itu. Nih, ini terkait dengan acara ini. Sesungguhnya bagaimana ceritanya ini bisa ada sawah di sini? Nah, kan NO ini basisnya adalah para petani, warga-warga NO itu. Saya kira inovasi-inovasi di bidang pertanian ini perlu diperkenalkan untuk bagaimana masyarakat itu bertani mudah, murah, dan ramah lingkungan. Saya kira itu tujuan dari adanya stand biosaka di pameran dalam rangka Muktamar NO yang ke-35 ini. Artinya ini kan ekstrim jadinya, yang lain ada parfum, ada hiasan, ini tiba-tiba ada sawah. Maksud saya begini, ini kan sesuatu yang unik gitu. Mungkin nggak ini berkembang nanti bisa ke pondok-pondok atau gimana gitu? Oh, saya kira sangat mungkin sekali ketika nanti para peserta muktamar dan masyarakat bisa melihat kolam yang simpel ini dan luar biasa ini. Saya kira mereka akan meniru dan menduplikasinya, insya Allah. Oke, terakhir kan nih Mbak Yai, harapannya kan petani itu identik sama orang tua. Tadi Mbak Yai juga sebut pensiunan ini. Ini sesungguhnya cocok nggak buat anak muda, misalnya para santri segala macam kira-kira? Ya, ini sangat cocok sekali karena anak-anak muda ini kan nggak mau bertani karena dianggapnya nilai ekonomisnya kurang, kemudian harus kotor, harus nyangkul, harus punya ilmu pertanian yang jelimet. Saya kira dengan sawah rumah biosaka ini simpel sekali. Artinya anak muda sudah boleh dan harusnya berani untuk
saya kira harus terpanggil para anak muda demi ketahanan pangan negeri Indonesia ini. Ya, bayangkan kalau tiap rumah tangga punya sawah walaupun ukurannya 5x6 saja, mereka padinya bisa dimakan sendiri dan itu sehat, kemudian ikannya menjadi nilai ekonomis tambahan. Ya. Artinya bukan sesuatu yang salah kalau anak muda itu memulai dari yang kecil seperti ini dan dia bisa menikmati hasil. Ya, saya kira bukan hanya tidak salah, harus saya kira.